Pantai biru, ombak memeluk pesisirnya. Mengolah data semua jadi bermakna. Dari dasar hingga mahir, tidak ada yang sia-sia. Ini video tentang software penting bagi kita. Saya Ariel Muhammad dan kali ini kita akan membahas 5 software penting yang harus kamu miliki jika ingin menjadi seorang programmer. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa environment yang perlu kalian siapkan ketika kalian akan mulai mendevelop sebuah aplikasi. Sebenarnya untuk environment yang kalian butuhkan, environment basic yang perlu kalian siapkan itu yang pertama, sudah pasti kalian harus punya OS dulu. Tapi nggak mungkin harus dipastikan ada OS-nya, mau itu kalian pakai Windows, Mac OS atau Linux. Nah, environment selanjutnya yang kalian butuhkan itu adalah di sini text editor atau integrated development environment atau IDE. Nah, text editor dan IDE ini sebenarnya ini dua hal yang berbeda. IDE code editor dan IDE ini yang membedakannya apa? Code editor pada umumnya itu hanya tempat kalian menuliskan kode-kode program yang ingin kalian buat. Nah, sedangkan IDE ini biasanya terintegrasi dengan secara spesifik terintegrasi dengan bahasa pemrograman tertentu. Contohnya seperti kalau Python itu lupa juga kalau Python. Intinya code editor dan IDE nya ada beberapa contoh di sini kalian bisa lihat. Ada Visual Studio Code dan Intelligence IDEA. Oke. Yang kedua, ini sebagai hanya perkenalan saja. Yang kedua itu yang perlu kalian butuhkan itu ada version control system. Di sini yang disebutkan di sini ada Git dan GitHub. Gunanya untuk melacak perubahan dan kolaborasi antar tim. Lalu yang terakhir, yang ketiga yang kalian butuhkan itu adalah DBMS atau Database Management System seperti MySQL, PostgreSQL, Cassandra dan lain-lain. Nah, untuk penjelasannya di sini, code editor atau IDE ini adalah tools yang menyediakan lingkungan yang lengkap untuk kalian menuliskan kode program. Oke. Mereka mendukung banyak bahasa pemrograman dan memiliki fitur-fitur seperti syntax, highlighting. Ini seperti itu. Lalu yang kedua ada auto complete nih ya. Yang selanjutnya ada fitur debugging dan integrasi dengan version control. Lalu yang kedua yang kalian butuhkan itu ada version control system. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, tools ini berfungsi untuk melacak setiap perubahan yang kalian lakukan di kode program kalian. Nah, di sini dituliskan tools untuk melacak perubahan dalam kode Anda. Sedangkan di sini disebutkan GitHub adalah platform untuk menyimpan dan berbagai repository Git. Nah, hubungan antara GitHub dan VCS ini apa? GitHub ini menggunakan sistem VCS ini. Jadi penjelasan yang disebutkan tadi ada di GitHub. GitHub menggunakannya. Jadi setiap perubahan yang kita lakukan tersimpan di sana. Oke. Nah, GitHub ini pun juga tersedia secara online dan bisa diakses secara online. Lalu yang terakhir yang kita butuhkan itu adalah database management system. Dalam pengembangan aplikasi biasanya memang kita memerlukan DBMS ini untuk menyimpan data-data yang kita perlukan untuk aplikasi kita. Misalnya untuk Android bisa kita menggunakan SQLite.
Untuk web development, untuk web bisa kita menggunakan MySQL dan beberapa tools dan beberapa aplikasi DBMS lainnya yang populer. Tapi yang populer untuk saat ini itu dua, MySQL, PostgreSQL, ya dengan ada beberapa aplikasi tambahan seperti MariaDB dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan singkat yang bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.